Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar Malam, nih? Kak. Kayak kelihatan lagi pada bahagia-bahagia semua nih ya. Sekarang kesibukannya lagi ngapain nih teman-teman semuanya? Kayaknya ada yang lagi nugas nih. Rizky Naila lagi nugas ya. Sebelumnya Betul, aku Kak. mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang bisa hadir malam ini. Mungkin tadi ada yang lagi nugas, ada juga yang habis dari UTS mungkin, atau dari kesibukan baru pulang kuliah ya tadi katanya Kak Moga. Ada juga yang habis dari pulang kader ini, Naila Afifah. Makasih banyak ya teman-teman bisa hadir malam ini udah jauh-jauh dari Solo, ada dari Semarang, ada dari UI, Universitas Indralaya. Yang bisa hadir malam ini, makasih banyak ya teman-teman. Oke, jadi malam ini saya akan memberikan edukasi mengenai kesehatan jasmani. Ini kayaknya bakal relate semua sih sama teman-teman semua, apalagi yang suka olahraga nih kelihatan dari Kak Moga, Kak Nawa ya yang suka banget Bener banget, olahraga. Kak. Aku harus olahraga banget tiap hari. Minimal Iya, 1 jam. wah bagus banget tuh. Pertahanin ya Kak, sering-sering rajin-rajin olahraganya. Oke, langsung aja aku Oh, izin share screen. Oke, jadi di sini hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan jasmani. Untuk outline-nya sendiri, hari ini kita akan membahas mengenai fisiologi otot rangka, lalu ada kebugaran dan fleksibilitas tubuh, latihan fisik, dan yang terakhir itu adalah latihan fisik. Langsung aja kita membahas tentang fisiologi otot rangka. Nah, di fisiologi otot rangka ini, sebelum kita membahas otot rangkanya, kita harus membahas dulu nih secara garis besar sistem otot itu apa. Nah, sebelumnya fisiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh manusia pada keadaan normal. Nah, terus kalau sistem otot tuh apa aja sih fungsinya? Itu fungsinya bisa, ini cuma aku sebutin salah tiganya aja ya, padahal fungsi sistem otot tuh banyak, jadi di sini aku sebutin tiga. Yang pertama itu bisa untuk bergerak, lalu mempertahankan postur tubuh, dan menghasilkan panas tubuh. Selanjutnya itu ada sifat umum dari sistem otot, itu mampu berkontraksi, dapat distimulasi, mampu memanjang dan meregang, serta memiliki elastisitas. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis otot. Sebenarnya klasifikasi otot itu ada banyak, bukan cuma berdasarkan fungsi dan strukturnya aja, tapi di sini saya akan hanya menyebutkan di tiga ini, ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Ini yang jenis-jenis otot yang berdasarkan fungsi dan strukturnya. Tapi pada malam ini kita hanya akan membahas mengenai otot rangka saja. Oke, lanjut. Nah, di sini ada struktur otot rangka. Mungkin teman-teman karena bukan dari bidang kesehatan mungkin agak bingung dan pusing ya, udah lama nggak belajar biologi. Jadi di sini aku mau mengajak lagi untuk belajar biologi dikit lah ya. Nah, di sini ada struktur otot rangka. Jadi otot rangka itu dari otot utuh itu dia terdiri dari serat-serat otot. Ini. Nah, ini kan dari otot. Otot itu dia tuh terdiri dari serat-serat otot yang bulat-bulat ini. Nah, serat-serat otot ini serat-serat otot itu terdiri lagi dari miofibril. Nah, ini yang bulat-bulat yang lebih tipis-tipis ini. Nah, di miofibril ini dia itu terbagi menjadi dua, ada filamen tipis dan filamen tebal. Ini ya, ini kalau diperbesar lagi dia bakal kelihatan seperti ini. Ini di miofibril, dia ada filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipisnya, kalau misalnya kita lihat di sini, ini yang warna hijau-hijau. Ini untuk diperbesar lagi, filamen tipis itu terdiri dari aktin, troponin, sama tropomiosin. Nah, kalau yang di sini, ini yang filamen tipis ya, yang aku lingkarin bisa kelihatan nggak teman-teman? Nah, ya ini, yang warna hijau-hijau biru-biru itu namanya aktin. Yang dia itu kayak bentuknya mutiara kalau misalnya kita analogikan kayak mutiara, terus kalau mutiara gitu loh. Dia panjang terus dianya ada dua kalau mutiara terus kayak digulung-gulung gitu. Nah, terus dia ada tropomiosin. Tropomiosin itu yang warna coklat yang mengelilingi aktin. Yang bikin dia kayak jadi untayan-untayan gitu yang mengelilinginya. Terus sama ada troponin. Troponin itu dia ada kayak troponin itu ada kayak 3 bulatan gitu. Terus dia itu menempelnya di tropomiosin sama di aktin.
di atas ini yang warna kuning-kuning ini, itu troponin. Jadi troponin itu ada 3 bagian. Pertama dia yang melekat di aktin, terus melekat di tropomiosin, sama satu lagi nanti yang akan melekat di ion kalsium. Itu untuk filamen tipis, sedangkan filamen tebalnya, ini yang warna merah ya, yang kelihatan banget ini namanya filamen tebal. Filamen tebal ini terdiri dari miosin. Yang di atas yang agak nonjol-nonjol itu namanya kepala miosin. Ya, terus yang di sini ini namanya ekor miosin. Nah, untuk miofibril sendiri ini nanti akan ada lagi bakal pembagian areanya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas suatu unit fungsional otot rangka. Jadi ini adalah unit fungsional otot rangka yaitu sarkomer. Sarkomer ini bagian dari miofibril tadi. Nah, jadi sarkomer itu ini ya, kalau misalnya kita lihat dari sini, ini sarkomer. Satu sarkomer itu, dia itu dibatasi oleh garis Z, ini garis Z, ini garis Z, terus dia nanti di sini ada filamen tebal tadi, filamen tipis, lalu ini filamen tebalnya, di tengah-tengahnya ini ada namanya garis M. Kemudian di antara di sini dari sini sampai ke sini ini ada namanya zona H, kemudian zona I itu dari ujung filamen tebal ke ujung filamen tebal lainnya, itu yang pita I. Nah, jadi karena ini adalah unit fungsional otot rangka, jadi saat bagaimana terjadinya kontraksi itu, yaitu ketika sarkomer ini juga berkontraksi. Jadi sarkomer ini bisa memanjang dan memendek. Ini aku mau tunjukin sedikit videonya nggak lama, bentar. Ini, nah, ini kan bisa terlihat kalau sarkomer itu bisa memanjang dan memendek. Ini ada M line, garis M di tengah, terus itu ada aktin, garis Z yang di sebelah sini. Nah, ini saat dia memendek. Waktu dia memendek itu, jadi nanti si aktinnya ini dia bakal apa sih kayak berpasangan sama miosin gitu waktu dia memendek. Terus nanti dia bakal saat memendek itu dia terjadi kontraksi. Nah, ini buat ininya, jadi si miosin ini akan berikatan dengan aktin, terus akan ditarik ke tengah, itu kan jadinya dia memendek. Dah, oke aku lanjut aja. Selanjutnya itu adalah mekanisme kontraksi otot. Oke. Oke, aku lanjut aja ke mekanisme kontraksi otot. Nah, di sini sebenarnya mekanisme kontraksi otot ini agak rumit ya. Tapi di sini aku akan membahasnya yang simpel-simpel aja. Jadi mekanisme kontraksi otot itu dia terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu tahap eksositosis asetilkolin, terus ada tahap pelepasan ion kalsium sama siklus jembatan silang. Tahap eksositosis asetilkolin itu atau dia tuh pengeluaran asetilkolin. Jadi ini di sini tahap pertama. Jadi asetilkolin yang dibawa dari neuron motorik, ini aksonnya, dia akan dilepaskan kemudian akan diterima oleh membran oleh membran sel otot ini. Nah, kemudian ketika dia diterima di membran ini akan terjadi namanya potensial aksi. Nah, potensial aksi inilah yang menjadi awal dari dari kontraksi. Jadi saat terjadi potensial aksi, ini nanti potensial aksi akan kan potensial aksi itu listrik. Listriknya itu akan berjalan terus masuk ke tubulus T, tubulus transport, kemudian dia akan masuk ke retikulum sarkoplasma. Disinilah nanti dia tuh bakal karena masuknya si listrik tadi itu dia akan merangsang pengeluaran kalsium. Jadi kalsium itu bakal dikeluarkan dari retikulum sarkoplasma ke sitosol. Kemudian jadi kan syarat untuk kontraksi itu tuh ada 2, yaitu yang pertama itu adalah adanya kalsium sama ada ATP. Nah,
dari sistem ini kan udah ada nih, udah ada kalsium, sudah tersedia kalsium. Sekarang berarti tinggal ATP-nya. Tadi kan kalsium sudah ada di sitosol. Nah, sekarang untuk tadi kontraksi itu adalah ketika kepala miosin dengan aktin tadi kan terjadi kayak ini kan memendek yang di sarkoplasma tadi. Jadi nanti di sini kepala miosin ini karena dia mau mengikat si aktin, dia tuh harus mempunyai energi dulu kan. Jadi dia akan mengikat ATP, kemudian ATP-nya itu dipecah menjadi ADP dan fosfat dan energi. Jadi dia sudahlah ada energi. Kemudian dia bisa baru mengikat si aktin tadi. Nah, ini masuk ke sini nanti. Bagaimana sih dia itu bisa mengikat aktin itu tuh ada jembatan silang. Bagaimana dia bisa masuk ke jembatan silang itu, nanti itu kan ada CA. Karena dia ada CA tadi, karena dia si CA-nya tadi tuh, CA tadi itu akan membuat troponin tadi kan 3. Nah, ada yang untuk kalsium, aktin, sama buat yang si tropomyosin. Nah, nanti dia tuh CA itu bakal membuka si troponin. Intinya tuh nanti bakal terbuka, terus bisa terjadi jembatan silang miosin aktin. Saat terjadi jembatan silang miosin aktin ini berarti kan dia udah kayak ketarik gini posisinya di nomor 5 ini. Kemudian tadi kan masih di kepala miosin tadi kan masih ada ADP sama fosfat. Nah, si fosfat organik ini dia sama ADP itu dia bakal keluar, terputuslah ikatan kimianya. Apabila terjadi terputus ikatan kimia, maka akan dihasilkan energi. Energi itulah yang membuat si kepala miosin itu jadi menekuk gini. Nah, terus terjadilah abis menekuk gini, menekuk inilah yang akan membuat si aktin itu ke dalam si sarko sarkoplasma tadi. Oke. Terus ini dia bakal bikin siklus gitu biar terjadinya kontraksi. Udah di mekanisme kontraksi otot. Selanjutnya itu ada di mekanisme relaksasi otot. Nah, relaksasi sama kontraksi kan berkebalikan. Jadi apabila yang terjadi di relaksasi otot ini itu kebalikan dari kontraksi tadi. Jadi kalau tadi di kontraksi tadi asetilkolinnya dilepaskan, terus diterima di membran sel otot, di sini asetilkolinnya tidak dilepaskan. Jadi asetilkolin tidak melepaskan, terus tidak terjadi potensial aksi. Jadinya di sini CA kembali lagi kan harusnya tadi CA di sini dia kembali lagi ke retikulum sarkoplasma dan disinilah dia membutuhkan ATP. Kalau tadi kan dia nggak membutuhkan ATP ya, dia membutuhkan ATP-nya saat pengikatan aktin miosin. Tapi di sini saat CA kembali lagi ke retikulum sarkoplasma dia membutuhkan ATP. Sudah, sehingga ini karena CA tadi diangkut kembali ke retikulum sarkoplasma, berarti tidak terjadi kompleks troponin tropomyosin, tidak terjadi jembatan silang, aktin miosin kembali pasif, dan otot melemas. Barulah terjadi relaksasi otot. Nah, terus ini ada juga nih namanya rigor mortis. Jadi rigor mortis itu adalah suatu kondisi di mana penguncian otot rangka setelah kematian. Nah, ini terjadi diakibatkan karena tidak ada ATP baru. Nah, jadi tanda dari kepala miosin dengan si aktin tuh udah mengikat itu adalah kaku. Jadi misalnya orang yang meninggal itu dia tuh jadi waktu di sini, waktu aktin sama miosin tuh udah mengikat, dia tuh nggak ada lagi energi buat melepaskannya. Jadi kayak kaku terus kan, karena nggak ada lagi energi buat melepaskannya, kaku, makanya orang meninggal itu tuh kaku. Ini ada aktin dan miosin dalam keadaan tetap terikat. Ini kan harusnya dia dilepaskan buat dari siklus kan, tapi karena dia nggak ada energi lagi, akhirnya dia tetap dalam keadaan terikat gini aktin sama miosinnya. Inilah yang menyebabkan badannya kaku. Oke, selanjutnya ini ada mekanika otot rangka. Jadi mekanika otot rangka itu di sini akan membahas bahwa tentang kekuatan suatu kontraksi otot. Jadi kontraksi otot itu secara keseluruhan menghasilkan tegangan atau daya atau kekuatan kontraksi otot. Nah, jadi
semakin banyak serat otot bisa menyebabkan semakin banyak unit motorik. Kalau semakin banyak unit motorik, berarti juga bisa semakin kuat kekuatan kontraksi otot. Jadi, apa sih unit motorik? Unit motorik itu, tadi kan ada serat-serat otot yang panjang-panjang. Nah, serat-serat otot itu nanti itu kan bakal dipersyarafi oleh neuron motorik. Neuron motorik itu kan akan mempersyarafi serat-serat otot. Nah, dia tuh nggak cuma bisa apa sih bisa lebih dari satu loh. Jadi satu neuron tuh nggak cuma hanya mempersyarafi satu serat otot aja, tapi misalnya satu neuron mempersyarafinya 10 serat otot. Nah, satu kesatuan itu serat otot dan neuron yang udah mempersyarafinya itu namanya unit motorik. Jadi unit motorik itu adalah serat otot yang sudah dipersyarafi oleh neuron motorik. Nah, kemudian di sini ada namanya rekrutmen unit motorik atau RUM. Jadi rekrutmen unit motorik ini yang akan mengatur penggunaan unit motorik. Jadi kan kita tuh misalnya kita mau melakukan suatu gaya, melakukan suatu aksi, kita tuh membutuhkan kekuatan dan kontraksi yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya aku mau mengangkat beban yang berat, otomatis aku butuh kekuatan kontraksi otot yang lebih besar dong. Kalau misalnya aku butuh kekuatan kontraksi otot yang lebih besar, berarti aku juga butuh apa sih unit motorik yang berkontraksi juga harus banyak gitu. Nah, disinilah yang mengaturnya itu adalah rekrutmen unit motorik ini. Nah, jadi RM ini akan bergantung pada dua. Yang pertama, ukuran unit motorik atau jumlah serat yang disyarafi. Terus ada juga fungsi spesifik otot. Sama yang kayak tadi, misalnya kita mau ngangkat beban yang berat. Nanti sistem syaraf pusat ini akan memerintahkan neuron motorik untuk apa sih kayak mengaktifkan unit serat-serat otot unit motorik tuh yang banyak gitu, yang dia tuh unit motoriknya banyak, biar nanti kekuatan kontraksinya itu juga besar gitu. Di sini bisa lihat di tabel ini, yang tabel A ini, jadi mereka tuh sama-sama menggunakan 5 motor unit motorik, tetapi kekuatannya yang dihasilkannya beda. Kenapa sih bisa beda? Karena kalau yang di B ini dia tuh unit motoriknya lebih banyak daripada apa sih unit motorik yang di sini dia tuh neuronnya tuh mempersyarafi serat otot lebih banyak daripada yang di A. Makanya di sini lebih besar kekuatan kontraksinya daripada yang di A. Nah, terus gimana sih kita kan dia kan sudah selalu berkontraksi. Terus untuk mencegah kelelahan, di sini dilakukan suatu sistem namanya asinkronisasi RUM. Asinkronisasi ini jadi dia tuh bisa kita kan untuk kita menguap aja itu tuh banyak yang otot-otot yang berkontraksi gitu. Nah, misalnya kita mau berjalan aja, saat kita berjalan itu tuh bakal ada otot yang berkontraksi, bakal ada juga yang berelaksasi, dan itu kayak bergantian-bergantian itu biar lelahnya tuh apa sih meminimalisir lelah. Jadi ada yang istirahat, ada yang kontraksi lagi gitu. Nah, makanya di sini aktivitas beban ringan itu tuh bisa dalam durasi lama. Misal kita jalan kaki, itu tuh biasanya durasinya lebih lama daripada kita lari lari cepet gitu kan. Karena kalau kita jalan kaki tuh ada waktunya gitu loh untuk berelaksasi kontraksi ototnya. Nah, ini untuk tipe-tipe kontraksi otot ada 3, kontraksi otot isotonik, kontraksi otot isometrik, sama kontraksi otot isokinetik. Yang isotonik ini tegangan otot tidak berubah sementara panjang dia tuh memberikan kerja sesuai sama bebannya. Intinya itu jadi sini terjadi perubahan gitu kalau di kontraksi otot isotonik. Sedangkan kalau kontraksi isometrik di sini tegangan otot berubah sementara panjang otot tidak berubah. Jadi karena dia tidak terjadi perpindahan kayak misalnya kita contohnya mendorong dinding. Nah, ini tidak ada kerja kan karena tidak ada terjadi perubahan apa sih nggak ada perpindahan, makanya dia kerjanya sama dengan nol. Sama yang terakhir itu ada kontraksi isokinetik. Kontraksi isokinetik ini kecepatan kontraksi konstan sementara panjang otot berubah. Jadi kayak dia tuh kayak misalnya kita angkat beban dia tuh kan bakal sama terus gitu. Tapi dan panjang ototnya yang bakal berubah. Oke, lanjut ke kebugaran dan fleksibilitas tubuh.
Nah, di sini ada kebugaran. Apa sih itu kebugaran? Jadi kebugaran itu adalah komponen fisik dengan tugas untuk memenuhi tuntutan aktivitas sehari-hari atau kemampuan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari secara efisien sehingga tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. Intinya ini tuh kalau kebugaran tuh kayak kita tuh melakukan sesuatu nggak cepat capek gitu. Nah, apa aja sih komponen kebugaran itu ada dari aspek kesehatan, ada ketahanan, kekuatan, fleksibilitas, komposisi tubuh. Terus ada dari aspek keterampilan, itu kecepatan, kekuatan, keseimbangan, ketangkasan, dan koordinasi. Nah, untuk memenuhi aspek keterampilan, kita harus memenuhi aspek kesehatan dulu. Jadi, kalau walaupun kalian bugar, tapi pertama kali kita tuh harus mulai dari kesehatan kita. Kalau misalnya sehat, baru dia bisa menjalankan keterampilan itu, gitu lah intinya. Oke, lanjut di fleksibilitas. Jadi, fleksibilitas ini adalah kapasitas fungsional sendi untuk bergerak melalui berbagai gerakan atau gerak tubuh hingga jangkauan penuh gitu. Apa sih yang bisa menyebabkan fleksibilitas ini? Jadi, kalau misal dari secara molekulernya, oh ya, tadi sebelumnya di sini itu ada namanya protein titin. Protein titin ini yang warna hijau ini, protein titin ini yang menyebabkan elastisitas gitu. Nah, fleksibilitas kan sangat berkaitan dengan elastisitas. Makanya ini salah satunya itu karena adanya protein titin tadi. Protein titin di intrasel tadi yang menyebabkan adanya fleksibilitas. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi? Itu karena elastisitas, terus tuh apa sih bagaimana kemampuan untuk memanjang, terus tuh bony structure, fat, skin, muscle, and tendon, terus sama connective tissue. Oke, yang terakhir ini ada latihan fisik. Latihan fisik apa aja sih yang bisa membantu kita mempertahankan fleksibilitas dan kebugaran tubuh? Di sini aku ada menampilkan 6 latihan fisik. Ini pastinya teman-teman semua kayaknya udah sering nih melakukan latihan fisik ini. Yang pertama itu ada sit and reach. Ini latihan untuk fleksibilitas tubuh. Terus ada stretching. Stretching ini biasanya pagi-pagi nih, biasanya kita stretching kan. Terus ada latihan kayang, ini kayaknya yang pro, ini Raisya kayaknya pro kayang. Terus juga ada push up, sit up, ada juga angkat beban. Ini biasanya udah biasa nggak sih untuk teman-teman sekalian ngelakuin latihan-latihan fisik ini gitu? Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dimanfaatkan. Terus jangan lupa berolahraga di setiap harinya untuk menjaga kebugaran dan fleksibilitas tubuh. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.